Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Hadi Falestu dari NACCP 239, Institut Teknologi Dirgantara Digito, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Enterprise Resource Planning atau biasanya kita kenal sebagai ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi. ERP menggabungkan fungsi-fungsi inti seperti akuntansi, keuangan, manajemen sumber daya manusia, inventaris, produksi, dan manajemen partai pasokan ke dalam satu sistem terpadu. Tujuan utama dari ERP adalah meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan informasi real-time untuk pengambilan keputusan, dan mengurangi duplikasi serta fragmentasi data di seluruh departemen. Sistem ERP juga dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri atau perusahaan. Hubungan ERP dan SDGs, Enterprise Resource Planning, atau ERP memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dengan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Melalui integrasi data dan proses bisnis yang lebih baik, ERP membantu perusahaan meminimalkan limbah, mengoptimalkan penggunaan energi, dan memastikan transparansi dalam rantai pasok. Hal ini mendukung tujuan SDGs seperti konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau SDGs 12, serta asik terhadap perubahan iklim SDGs 13. Selain itu, ERP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data real time yang berkontribusi pada tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Ini dia untuk 17 tujuan atau indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Yang pertama ada tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi layak, keenam energi bersih dan terjangkau, delapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur, ke-10 berkurangnya kesenjangan, ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan, ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, ke-14 ekosistem laut, ke-15 ekosistem daratan, ke-16 perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke benchmarking SRP Undo versus non-Undo versus ERP lainnya. Kita masuk ke SDGs 17 yang kita bahas di presentasi kali ini untuk kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs Sustainable Development Goals 17 bertujuan untuk memperkuat kemitraan global guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG ini menekankan pentingnya kerjasama antar negara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam mendukung implementasi semua tujuan pembangunan. Dengan fokus pada peningkatan keuangan, teknologi, perdagangan, dan kapasitas kelembagaan, SDG 17 juga mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan yang inklusif, terutama di negara-negara berkembang. Ini mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan, serta memperkuat peran kemitraan publik swasta dalam mencapai kesejahteraan global. Kemudian kita masuk ke UDU ERP. Kaitannya antara UDU ERP dengan Sustainable Development Goals SDGs yang ke-17 yaitu Partnership for the Goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan. Dapat dilihat dari peran UDU ERP dalam memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar organisasi, baik swasta, pemerintah maupun LSM. Berikut beberapa keunggulan UDU ERP yang mendukung tujuan SDGs ke-17. Pertama, kolaborasi antar organisasi. Untuk WRP memungkinkan integrasi data dan proses bisnis dari berbagai divisi atau organisasi dalam satu platform. Ini memfasilitasi transparan dan kinerja sama antar organisasi, mempermudah kolaborasi lintas sektor yang penting untuk mencapai kemitraan yang kuat. Kedua, aksesibilitas dan keterbukaan. Odoo adalah open source ERP yang memungkinkan akses bagi organisasi dari berbagai skala, termasuk UMKM, untuk memanfaatkan teknologi ERP tanpa biaya lisensi yang besar. Hal ini mendukung inklusivitas dan memungkinkan organisasi kecil untuk partisipasi dalam jaringan kemitraan global. Ketiga, manajemen rantai pasokan yang efisien. Dengan modul seperti purchasing, inventory, sales, untuk membantu dalam mengelola rantai pasokan yang efisien, memungkinkan perusahaan bekerja sama dengan pasokan dan mitra secara global. Rantai pasokan efisien mendukung kerjasama yang lebih baik antara berbagai entitas di seluruh dunia. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Odoo ERP memiliki fitur untuk pelaporan dan analisis data secara real time, memungkinkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Ini mendukung transparansi dan kemitraan, yang merupakan elemen penting untuk membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Yang terakhir,
Skalabilitas untuk kemitraan internasional. Untuk IAB mendukung berbagai mata uang, bahasa, dan regulasi, membuatnya cocok untuk perusahaan itu multinasional dan organisasi internasional. Mendukung SDGs ke-17 dengan memungkinkan kolaborasi global yang efektif. Dengan untuk IRP, organisasi dapat bekerja sama secara lebih efektif, berkontribusi dalam pencapaian SDGs dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi. Kemudian kita masuk ke non-ERP. SDGs Sustainable Development Goals ke-17 bertujuan untuk meningkatkan kemitraan global guna mendukung dan melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dalam hal ini, ERP Enterprise Planning sering dianggap sebagai solusi yang membantu perusahaan dan organisasi dalam mencapai efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Namun, ketika organisasi tidak menggunakan ERP atau non-ERP untuk mendukung upaya ini, terdapat beberapa kelemahan yang mungkin muncul, antara lainnya kelemahan penggunaan ERP pada SDGs ke-17. Yang pertama, kurangnya integrasi data. Sistem ERP seringkali terdiri dari berbagai aplikasi yang berbeda, yang tidak selalu terhubung secara efektif. Ini bisa menyebabkan fragmentasi data, membuatnya sulit untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja organisasi terkait kontribusi pada SDG. Yang kedua, kesulitan dalam pelacakan dan pemantauan. Tanpa ERP, organisasi mungkin menghadapi kesulitan dalam melacak dan memantau kemajuan inisiatif SDG. Data yang tersebar di berbagai sistem bisa membuat pemantauan secara real-time sulit, sehingga memperhambat pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, keterbatasan efisiensi operasional. Oracle ORP menawarkan alat untuk mencapai manajemen keterbatasan efisiensi operasional. Sistem non-ERP sering memerlukan lebih banyak sumber daya manusia untuk mengelola proses operasional, yang bisa mengurangi efisiensi. Dalam konteks SDG, ini dapat kurangnya efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, kurangnya skalabilitas. Solusi non-ERP mungkin tidak dapat dengan mudah diskala sesuai dengan pertumbuhan organisasi atau tuntutan proyek terkait SDG. ERP umumnya dirancang untuk mendukung pertumbuhan yang cepat, sementara sistem non-ERP bisa terbatas dalam hal ini. Kesimpulannya, sistem non-ERP memiliki beberapa kelemahan dalam mendukung SDG ke-17 karena kurangnya integrasi, kesulitan dalam pelacakan, dan ketidakmampuan untuk mencapai kecepatan menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional yang berkembang. Oleh karena itu, ERP seringkali lebih efektif dalam pengelolaan kolaborasi dan pemantauan terkait inisiatif pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir kita masuk ke ERP lainnya, yaitu dalam hal ini ialah Oracle. Oracle ERP adalah sistem manajemen perusahaan yang membantu organisasi mengelola berbagai aspek operasional mereka, seperti keuangan, penatapan memasok, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, secara terintegrasi. Dalam konteks SDG ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan, Oracle ERP memberikan beberapa manfaat yang relevan dengan kolaborasi global dan efektivitas operasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Manfaat Oracle ERP dalam kaitannya dengan SDG ke-17, yang pertama, integrasi global dan kolaborasi antar organisasi. Oracle ERP menyediakan platform integrasi yang memungkinkan perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau NGO untuk bekerja sama secara lebih efisien. Integrasi data dan dari berbagai departemen dan organisasi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di tingkat nasional dan internasional, mendukung SDG ke-17 yang fokus pada kemitraan global. Kedua, pelaporan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu strategi SDG ke-17 adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam kemitraan global. Oracle ERP dapat memudah mengelola, melacak, dan melaporkan berbagai aspek operasional mereka, termasuk keuangan dan dampak lingkungan. Ini mendukung akuntabilitas yang lebih baik dalam hal penggunaan sumber daya dan pengelolaan proyek terkait SDG. Dan yang terakhir, kita masuk ke slide ketiga, manajemen proyek dan pemantauan kinerja real time. Oracle menawarkan alat untuk manajemen proyek yang memungkinkan pemantauan kinerja real time sehingga organisasi dapat mengukur kemajuan terkait dengan tujuan SDG dengan visibilitas yang jelas terhadap suatu proyek, risiko, dan alokasi sumber daya. Organisasi dapat memastikan bahwa kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan dikelola secara efektif. Dan yang keempat, skalabilitas dan dukungan teknologi untuk pertumbuhan. Oracle ERP didesain untuk mendukung pertumbuhan organisasi di seluruh dunia, sehingga sesuai untuk organisasi besar maupun kecil yang berpartisipasi dalam inisiatif SDG ke-17. Sistem ini membantu mengoptimalisasi proses bisnis yang kompleks dan menyediakan kemampuan untuk mengelola pertumbuhan kemitraan dan proyek-proyek berkelanjutan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan Oracle ERP, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, efisiensi, dan transparansi, yang semuanya penting untuk mencapai tujuan kemitraan global di bawah SDG ke-17. Jadi itu dia untuk pembahasan tentang Enterprise Resource Planning ERP, benchmarking tentang untuk ERP, kemudian perbandingannya antara non-ERP, serta pada ERP yang lainnya, yaitu Oracle. Semoga dapat menjawab serta menjadi ilmu kita bersama tentang apa aja perbedaan di antara ketiga tersebut. Dan saya pribadi lebih mencondong ke Odoo ERP karena skalabilitasnya yang cukup besar, mampu dalam satu platform yang sama, lebih memudahkan kita untuk akses mengelolanya dalam berbagai bidang pada perusahaan atau organisasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.